Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat semua ya. Kali ini Kak Putri mau bawain cerita baru yang judulnya Akibat Pasang Susuk. Cerita ini ditulis oleh Didit Galaraka. Buat kalian yang pengen baca langsung kisahnya, ntar linknya Kak Putri tulis di box deskripsi ya. Oke, gak berlama-lama, kita langsung OTW ke ceritanya. Dodi pulang. Sepulang dari kantor, ia mencium kening istrinya. Tak ada marah sedikit pun dari Dodi kepada istrinya. Dalam hatinya hanya ada kasih sayang yang besar kepada Sekar. Tapi tetap, Dodi akan menunggu saat malam nanti ketika Yani merasuki Sekar. Kalau memungkinkan, dia akan bertanya pada Yani, apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua informasi ia dapatkan, Dodi berencana untuk membuang paksa Yani dari tubuh Sekar. Kalau perlu, ia akan meminta bantuan temannya, Lutfi, untuk membakar iblis yang menyerupai Yani itu. Malam semakin larut. Dodi menunggu-nunggu saat Yani datang. Malam itu dia pura-pura tertidur untuk melihat Sekar kerasukan. Setelah Yuda tertidur, Sekar pun tertidur pulas. Tepat pukul 12 malam, tubuh Sekar mulai bereaksi. Tubuhnya bergetar. Matanya membelalak seakan-akan hampir keluar dari kelopaknya. Tatapannya kosong. Rambutnya menjuntai. Ia terbangun seketika dalam posisi duduk. Dodi melihat kengerian itu dari matanya yang sedikit ia pejamkan. Mulut Sekar perlahan terbuka dan melantunkan kidung Bambung Hideng. Suara seraknya hilang berganti dengan suara Yani. Dodi masih memperhatikan kejadian itu. Perlahan, kepala Sekar menoleh ke arah Dodi dengan tatapan kosongnya. Tak lama, Sekar lalu menoleh ke arah meja rias yang berada tepat di samping kirinya. Dia bangkit dan berjalan perlahan menuju meja rias itu. Lantas Sekar duduk di kursi dan menghadap ke cermin di meja rias itu. Tangannya seperti merogoh sesuatu yang ada di dalam laci meja. Dia mengambil gunting dan memegangnya seperti akan menusuk sesuatu. Melihat apa yang terjadi, Dodi beranjak karena khawatir akan melukai Sekar. Hei, Yani, mau ngapain kamu? Teriak Dodi kepada sosok yang berada dalam tubuh Sekar. Dari cermin terlihat senyuman menyeringai dari Sekar. Dia lalu berbalik dengan gunting yang sudah diacungkannya ke arah Dodi. Kadi, kamu, istrimu, semua ini gara-gara kalian, ucap Yani sambil mengacungkan gunting ke arah Dodi. Kadi, si dukun sialan itu? Tanya Dodi dengan keringat dingin di dahinya karena khawatir Sekar terlukai oleh Yani. Yani sepenuhnya sudah menguasai tubuh Sekar hingga Sekar tak dapat mengendalikan lagi tubuhnya ketika itu. Iya, bentak Yani. Terus apa salahku? Apa salah Sekar? Tanya heran Dodi. Kamu ingat, kamu dulu pernah belum sempat menghabiskan kata-katanya. Sosok Yani itu menangis. Tubuh Sekar tersungkur. Kini ia terduduk lemas. Mengira Yani sudah keluar dari tubuh Sekar, Dodi menghampirinya. Namun belum sempat Dodi menyentuh tubuh Sekar. Dia dikagetkan dengan gerakan tiba-tiba dari Sekar. Bajingan, kalian semua bajingan, bentak Yani. Ternyata sosok itu masih berada dalam tubuh Sekar. Lantas, ia mengacungkan gunting yang dipegangnya mengisyaratkan kalau sosok iblis yang menyerupai Yani itu akan menusuk leher Sekar. Dengan cekatan, Dodi menepis tangan Sekar dan membuang jauh-jauh gunting itu dari tangannya. Dodi memeluknya dan tubuh Sekar meronta. Bajingan, akan kubunuh wanita ini sebelum aku membunuhmu, teriak sosok Yani itu. Karena tidak tahu permasalahan dan Dodi khawatir dengan keadaan Sekar,
Ia membacakan doa-doa yang ia dapat dari Lutfi, teman spiritualnya, untuk mengusir Yani. Iblis itu kepanasan. Sebelum ia keluar, sosok itu sesumbar akan datang lagi besok malam. Mengetahui hal itu, Dodi berencana untuk meminta bantuan kepada Lutfi untuk membakar jin yang mengganggu istrinya itu. Dia akan memusnahkannya karena dirasa sangat mengganggu. Dodi percaya itu bukanlah Yani, akan tetapi sosok jin yang menyerupai Yani dan memanfaatkan rasa kekesalan yang pernah almarhumah Yani rasakan untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang bermasalah dengannya. Dodi teringat masalahnya dulu dengan Yani. Ia lantas mengirimkan doa khusus kepada mendiang Yani yang asli, bukan sosok jin itu. Dia meminta maaf dan berdoa semoga segala kesalahan yang pernah Yani perbuat diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di kantor, Vi, ntar malam lu ke rumah gue ya. Bantuin gue musnahin iblis sialan itu. Semalam bini gue hampir celaka dibuat dia, pinta Dodi kepada Lutfi. Iya, nanti kita atur strategi. Gue rasa sosok Yani ini bukan jin ecek-ecek. Agak berbahaya kalau dia nunjukin wujud aslinya. Makanya, ntar lu jauhin bini lu dari anak lu. Lutfi menyetujui permintaan Dodi dan menyarankan sebuah strategi agar rencana berjalan lancar. Malam tiba. Lutfi sudah datang bertamu untuk melancarkan rencananya bersama Dodi, memusnahkan Yani. Sementara Sekar tidak tahu maksud dari kedatangan Lutfi. Ia mengira kalau Lutfi hanya bertamu sebentar lalu pulang. Malam semakin larut. Sekar mengisyaratkan kepada suaminya dengan isyarat bertanya, "Mengapa Lutfi belum pulang juga?" Dodi yang melihat isyarat dari Sekar itu berkata. Dodi menepuk pundak Lutfi. "Oh iya Vi, udah jam 10:30 nih Vi. Lu gak dicariin bini lu?" Hehehe, ucap Dodi kepada Lutfi sambil mengedipkan matanya. Mengerti apa yang dimaksudkan oleh Dodi, Lutfi berkata, "Oh iya, ini juga mau pulang Dot. Mari Mbak Sekar." Lutfi tersenyum berpamitan kepada Sekar. Dodi membisikkan sesuatu. "Lu pura-pura pulang aja. Tungguin di ujung gang dan bawa motor lu. Nanti gua kasih kode kalau bini gua udah mau tidur." Lutfi mengiyakan apa yang dikatakan Dodi. Lutfi membawa motornya seakan-akan dia pulang. Padahal ia menuju ujung gang yang tak jauh dari rumah Dodi menunggu isyarat. Singkat cerita, Sekar akhirnya tertidur. Dodi mengunci semua laci supaya ketika mereka melancarkan aksinya, barang-barang berbahaya seperti gunting tidak dapat diambil, sehingga Sekar tidak dapat dicelakai. Dodi lalu mengendap perlahan keluar rumah untuk memberi isyarat kepada Lutfi yang berada di ujung gang. Lutfi bersiap akan melancarkan aksinya. Ia tetap menyimpan motor kesayangannya itu di ujung gang. Mereka masuk dengan perlahan ke dalam rumah. Lalu Lutfi meminta anak Dodi untuk dipisahkan sementara dari ibunya. "Bawa anak lo keluar dulu, pisahin sama ibunya. Berbahaya, jangan sampai Sekar nyadar," pinta Lutfi. Dodi menuruti apa kata Lutfi. Ia perlahan membawa Yuda untuk dibawa keluar dan ditidurkan di atas sofa. Sementara Sekar ditinggal sendiri di dalam kamar. "Kita tunggu. 10 menit lagi jam 12. Yani ini cuma datang tepat di jam 12, bisik Lutfi. Lutfi duduk sila tepat di depan pintu kamar yang Dodi kunci. Kamar itu dikunci supaya tubuh Sekar yang dirasuki Yani tidak bisa kemana-mana. Awalnya Lutfi membuat benteng gaib di sekitar kamar itu dengan maksud sosok Yani semakin terkunci tidak bisa kemana-mana dan membentengi sosok Nyi Garwani supaya tidak ikut campur masuk ke dalam kamar. Nyi Garwani adalah sosok penunggu rumah yang hampir setiap hari mengganggu Sekar dan Yuda jika sedang ditinggal Dodi bekerja. Jam sudah menunjukkan pukul 12. Dodi berada duduk di sofa menemani Yuda, memperhatikan Lutfi yang sedang beraksi.
Terdengar dari dalam kamar kidung Bang Bung Hideng. Yani kembali merasuki Sekar dan terdengar dari dalam meja laci seperti berusaha dibuka. Dodi yang penasaran meninggalkan Yuda yang tertidur pulas itu di atas sofa. Dia lantas berjalan ke arah pintu kamar untuk mengintip dari lubang kunci. Lutfi masih fokus membacakan doa-doa. Dodi melihat dari balik pintu, terlihat tubuh Sekar berbalik lalu berjalan ke arah pintu kamar. Sosok Yani seakan mengetahui kalau di luar ada aura yang akan memusnahkannya. Lutfi menghentakkan nafasnya, lalu terdengar suara teriakan kesakitan dari dalam kamar. Dodi melihat Sekar mengerang. Suara itu semakin lama semakin berubah menjadi suara seorang nenek-nenek. Dodi tetap mengintip dari lubang pintu memastikan apa yang terjadi. Lutfi kembali menghentakkan nafasnya. Dari balik pintu, Dodi melihat tubuh Sekar ambruk, menyisakan sosok mengerikan yang berdiri. Sosok itu berwujud kuntilanak hitam dengan rambut acak-acakan dan kuku-kuku jari tangan yang panjang kering menghitam. Matanya pun hitam semua. Kulit wajahnya terkelupas penuh darah. Iblis itu menunjukkan sosok aslinya. Dari keadaan duduk, Lutfi berdiri lalu mengambil posisi kuda-kuda. Tangannya membuat posisi seperti memegang bola yang ia taruh tepat di depan dadanya. Dengan satu hentakan napas, ia merapatkan kedua tangannya lalu terdengar suara seperti kertas terbakar dari dalam kamar. Baunya tercium seperti bau daging panggang. Dodi yang mengintip kejadian itu sedikit bergidik ngeri ketika sosok kuntilanak hitam terbakar habis menjadi abu. Lutfi pun menarik nafas panjang dan berdiri sempurna dengan maksud mengakhiri ritualnya itu. Dodi bersyukur. Dia berterima kasih kepada Lutfi. Dodi lalu membuka pintu kamar dan menghampiri Sekar yang tergeletak lemas. Dodi membopong Sekar ke atas ranjang. Lutfi membantunya dengan membawa Yuda dari sofa lalu memberikannya kepada Dodi. Malam itu terasa panjang. Dodi bersyukur masalah tentang Yani terselesaikan. Esok harinya Sekar terbangun. Dia merasakan pegal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dodi pun memeluknya dengan sedikit meneteskan air mata bahagia. Sekar tidak akan lagi sengsara karena diganggu oleh Yani. 2 bulan setelah kejadian itu, suara Sekar pulih sebagaimana mestinya. Seraknya sudah hilang. Dia dinyatakan sembuh total. Dodi bekerja seperti biasanya dan Sekar mengurus Yuda di rumah sendirian. Mereka menjalani hari-hari yang bahagia sampai suatu saat. Ketika Sekar sedang mencuci baju, dia dikagetkan dengan suara tangisan Yuda dari dalam kamar. Anehnya, Yuda tidak ada. Tapi suara tangisan itu menggema di seluruh ruangan. Sekar menangis. Sampai di mana Dodi pulang dari bekerja, dia lalu bergegas berlari ke pintu rumah untuk memeluk Dodi sambil menangis histeris. "Kenapa? Kamu kenapa sayang?" tanya Dodi yang panik melihat istrinya tiba-tiba memeluknya sambil menangis. Yuda anak kita hilang," terang Sekar sambil menatap nanar ke arah Dodi. Cerita pun tamat.